Oke, di podcast kali ini gue mau berbagi cerita bersama temen gue. Gue udah kenal lama sama dia dari kuliah. Dan gue selalu kerja bareng sama dia. Bosen gak lu bro kerja bareng gue? Bosen sih sebenarnya tuh. Kenapa? Ya enggak, lulu lagi. Cuman sih sekarang kita udah di jalan yang masing-masing. Wajan masing-masing ya. Udah. Lu di instansi, gue juga di instansi. Kita tuh dulu udah berapa tahun sih ya? Berapa tahun? Bareng Pertama kali lulus kuliah, lulus kuliah ya. 1 tahun kita kerja bareng di Iya. Jakarta Timur, Bener. di kantor KP. Iya, habis itu baru di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. ini yang mau kita bahas nih. Oke, berapa tahun sih lu di sana? Di sana itu berapa ya? 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Kalau lu 1 tahun 9 bulan berarti gue 2 tahun dong. Bisa jadi. Lu duluan ya? Gue duluan. Pokoknya teman-teman kita seperjuangan itu di kantor yang ini nih, gue duluan yang cabut kayaknya. Baru gua. Baru lo, baru yang lain-lain. Lu waktu itu kalau nggak salah cabut gara-gara mau ditugasin ke Ambon kan? Iya. Posisinya Itu kenapa tuh bro? gimana ya? Jadi nyokap gue lagi sakit waktu itu kan. Terus setiap gue, lu tahu sendiri lah, kita jalan itu lamanya itu sebulan ya kan. Sekali jalan 2 cabang, 1 cabang 2 minggu. Nah nyokap sakit, terus setiap gue pergi nangis mulu Du. Oh nyokap lu? Iya lah, kan gue, aduh gimana, gue bilang udah gue kasih pengertian. Dia bilang, udah kamu cari kerja tuh nggak usah yang kayak gini-gini amat katanya. Jalan-jalan gitu? Dinas-dinas? Iya, dinas pergi jauh terus ke daerah-daerah pedalaman kayak gitu-gitu kan. Dia khawatir lah gitu. Sampai akhirnya minta tuh, waktu itu gue minta sama manajer kan. Head atau manajer? Sama head. Sama head. Gue nggak berani bilang langsung sama manajer. Gue ngomong sama head, gue curhat kayak gini-gini. Kata dia, oh ya udah, coba kamu ngomong sama Pak Manajer aja. Kayak gitu kan. Ya udahlah kata gue, Bapak tolong bantu kata gue gitu. Nggak lama kemudian gue dengar pengumuman perjalanan berikutnya. Irsal kamu ke Biak ya kalau nggak salah apa? Biak apa ke Ambon? Biak, Papua coy. Oh Papua, oh iya Papua. Papua Ambon. Iya. Papua Ambon ya, ya. pokoknya daerah timur sana lah gue. Waduh, kata gue anjir nih orang. Ya emang sih, emang udah kondisinya antara gue sama dia tuh udah nggak ini lah. Udah nggak ini ya, udah nggak ada chemistry lah ya. Iya, dan gue dengar ya ada yang bilang emang lu sengaja Sal ditaruh yang jauh supaya lu cabut. Ya udah ngapain gue? Jadi sengaja biar ngundurin diri. Oke, tapi selama lu 1 tahun 9 bulan, pengalaman apa yang paling menarik? Audit yang paling menarik? Oke. Jujur sih, dari pekerjaan yang sebelumnya, ini tuh tempat jadi auditor internal itu jadi pengalaman yang paling gua inget gitu loh. Maksudnya yang paling berkesan lah buat gua selama gua kerja. Karena di situ gua bisa nge-explore diri dan banyak deh hal-hal yang baru yang gue temuin gitu. Kalau yang paling gue inget itu ya itu di saat kita jalan ke rumah konsumen, kadang ada yang dijegat sama LSM lah, apalah, yang konsumennya tiba-tiba marah-marah lah, disangka mau nagih atau apa kan kayak gitu ya. Itu sih pengalaman gue. Terus sama kelebihannya itu kalau kita ke daerah yang terpencil gitu, terkadang ada sesuatu yang indah gitu yang emang belum kita pernah lihat. Ternyata oh ini Indonesia di bagian sini tuh, wah gila keren banget gitu maksudnya. Kerja sambil jalan-jalan ya? Wah, kerja sambil jalan-jalan sih itu udah pasti. Dibayar perusahaan lagi? Dibayar perusahaan lagi, walaupun emang ternyata ada yang lebih gede. Apaan yang lebih gede? Uang hariannya coy. Tapi kan gaji di sana lumayan loh. Ya seenggaknya bisa nabung lah. Iya kan, gaji di sana lumayan loh. Ya, seenggaknya bisa nabung. Jadi gaji nggak kepake, maksudnya nggak keluar gitu karena kita dapat uang harian itu tadi. Ya iyalah, sekarang gajian, dinas, gajian, dinas. Itu bisa ditotal bisa berapa itu? Iya. Gajian, dinas. Ya kan waktu itu hitungannya cepet sehari. Terus sebulan 30 hari 3 juta kan itu udah hampir masuk gaji, ya cukup lah. Belum lagi kalau emang bandel gitu. Tapi cabang mana yang paling seru bagi lu untuk diaudit waktu itu?
Kota P. Kota P. Kota P. Kenapa Kota P? Itu kan juga sama lu, coy. Tapi kan gue sebelumnya nggak di Kota P. Emang iya. Gue di Jawa Barat. Iya, di situ banyak pengalaman yang gue alamin. Lu alamin? Iya. Tapi sebelumnya gue pengen nanya lu nih. Lu langsung, kan biasanya kalau kita dinas itu kan satu tempat itu 2 lokasi. Itu langsung Kota P, apa ada kota lain yang lu tuju? Langsung Kota P. Jadi gue dari Kota S langsung ke Kota P. Emang gue jadwalnya ke 2 kota itu. Kedua kota? Awalnya di Kota S kan. Oh iya, di Kota S. Ya, gue di Kota S, terus gue dapet laporan kayak gini. Akhirnya gue lapor lagi ke head gue. Akhirnya gue sama tim gue ditugasin ke Kota P lah untuk meriksa cabang itu. Gitu. Ya udah kebayang aja sih, kayaknya wah nih cabang emang nggak beres nih. Soalnya waktu itu dari RM kemana lagi Pak? Kota P. Oh iya lu gini. Oh. Itu ada kejadian apa di Kota P? Banyak itu. Ya di situ gua yang namanya ditipu-tipu sama pincap. Dari yang pincapnya lah, apanya lah, semuanya itu emang bermasalah lah gitu. Gue juga kaget nih waktu itu kan. Gue ditelepon sama si head, kamu ada penugasan ke Kota P. Ya kan? Lah emang ada apa di Kota P? Gue bilang gitu kan. Maksudnya gue harusnya itu dari Garut ke Bandung. Lu harusnya ke Bandung ya? Harusnya gue ke Bandung. Tiba-tiba katanya ada kasus di Kota P. Iya. Ya kan? Gue cari tahu dong siapa nih ke Kota P. Wah ternyata lu rupanya. Gue harus berdampingan sama lu tuh. Gue punya cerita lucu sebenarnya tuh. Apa tuh? Ketika gue dari kota Garut, gue sama 2 orang anak baru kan coy. 2 anak baru. Lu bawa 2 anak baru ya? Iya. Terus? Si Cungkring sama si Kacrut. Pada saat itu gue bohongin lah dia. Gue bilang gini, Cungkring, gue bilang gue mau ada tugas nih ke Kota P. Kita nggak jadi ke Bandung nih, padahal mereka tuh udah pada buat jadwal buat jalan-jalan. Di Bandung kan, di Bandung. Iya. Ya kan? Wah gagal dong kita jalan-jalan. Enggak, lu mah tetap ke Bandung, lu berdua. Ya kan? Gua yang harus ke Kota P. Lah, terus siapa yang jadi tim leadernya? Ya lu, Cungkring, gua bilang gitu kan. Wah, gua kagak siap katanya. Kalau lu nggak mau, gua telepon nih ke kantor pusat. Yaudah, yuk, siap. Dia kan begitu kan ngomongnya ya kan. Siap. Udah, akhirnya selesai closing meeting, gue berangkat ke Bandung. Gue naik bis. Lu naik bis? Nggak ada, dari Garut ke Bandung tuh nggak ada kereta. Adanya bis, stasiun keretanya di Bandung. Si Kacrut dia udah menyediakan. Kenapa lah? Karena ada saudaranya di Bandung, udah nelfon saudara-saudaranya lah bahwa kita mau ke Bandung. Udah di bis tuh gue kasih wejangan. Si Cungkring, gue bilang gini, lu kalau jadi tim leader, kalau nggak tahu nanti lu tanya-tanya sama gue. Nanti gue siapin berkas sama SPD-nya. Lu jadi tim leader, gue bilang gitu kan. Nah setelah itu udah sampai di kota Bandung, apesnya gue nyampe jam 7.55 malam. Iya, kereta jam 8. Waduh, mepet ya. Mepet. Terus? Udah turun dari bis. Barang-barang gua angkut. Mereka udah ngasih perpisahan. Kasih perpisahan gimana? Lah, kan mereka nggak tahu kalau semuanya itu ikut ke Kota P. Disangkain lu doang. Iya, disangkanya itu gua doang yang pergi ke Kota P. Oh, hati-hati di jalan ya, gua bilang. Anjir tuh buru. Katanya, lah kita bukan ke Bandung katanya. Kagak lu semua ngomongin kan. Tapi apesnya lagi. Oh ya, si Kacrut ini bilang, nelfon ke ibunya. Bu, aku dibohongin, Bu. Aku dibohongin sama teman-temanku, Bu. Dah. Naiklah di kereta, tapi gue dibalas, coy. Dibalas sama mereka? Sama mereka, gue dikerjain. Gue mau diturunin di Cirebon. Gara-gara apaan? Gobloknya gue juga sih, tiket kereta gue kasih mereka, Bu. Semua? Nah, malam-malam mereka pindah ke eksekutif, coy. Mungkin nggak ada bangku kosong kali. Tidur mereka di sono. Di Cirebon ada pemeriksaan. Apes lah gue ya kan. Terus? Mas, mana tiketnya? Katanya gitu. Gue lagi tidur tuh kebetulan tuh. Gue cari-cari kok kagak ada tiket gue. Kemana nih tiket gue ya? Gue baru inget tiket gue di mereka berdua. Ya kan?
Untungnya yang pas di Bandung dia apal sama gue, karena kan gue ngobrol tuh sama dia tuh yang petugas yang di Bandung. Enggak mas, ini tadi dia naik dari Bandung sama 2 temennya. Gue bilang tiket gue ada di mereka berdua. Lah temennya kemana, kata gitu. Gue bilang saya nggak tahu pak, saya kan tidur, saya bilang mungkin lagi ke WC atau kemana. Ya udah dilewatin tuh. Nah gue teleponin kagak diangkat-angkat, brengsek banget. Pagi-pagi gue telepon tuh mereka, di mana? Di eksekutif bang. Lu ngapain? Gue bilang gitu. Enak bang tidur di sini, nyenyak katanya. Anjing, gue bilang lu kagak tahu apa gue mau diturun di Cirebon. Gue marah-marah tuh di situ tuh. Setelah turun dari stasiun, gue langsung ke Kota P kan. Gue ketemu lu tuh. Itu gue jemput gak sih? Enggak. Oh, enggak. Gue nyampe pagi, gue langsung tujuan Kota P. Tanpa dijemput sama lu tuh. Udah. Habis itu gue tanya sama lu, awal mula cabang ini bermasalah gimana sih? Iya, awal mula cabang ini bermasalah gimana? Ya kan, gue juga kan karena penugasan ini dadakan, harusnya gue ke Bandung, gue harus ke Kota P. Iya. Karena lu yang udah di sana duluan kan? Itu awal mula lu mencium cabang itu bermasalah dari mana? Jadi gini, awalnya itu kan biasa lah, kayak prosedur awal buat meriksa kan kita stock of name tuh. Cash of name. Nah, di situ gua nemu uang nih 5 juta gitu. Tapi 5 juta ini tuh nggak ada di catatan. Nggak ada di catatan. Gua tanya dong, ini uang apa gitu kan? Oh, ini ada uang stok listrik 2 juta. Terus ini 3 jutanya apa? Oh, ini hasil penjualan unit motor. Iya, unit motor. Penjualan motor tuh kan langsung di store ke pusat kan? Harusnya. Nah, tapi ini sama dia enggak nih. Berarti uang listrik nggak dibayarin juga? Apa ditahan? Ini uang stok kan. Jadi dia kayak nyetok. Pembelian listrik. Selama ini sih gue baru nemu ini nih di cabang. Iya. Makanya gue agak-agak curiga tuh. Gitu awalnya. Nah, lu cara pembuktiannya gimana tuh? Jadi gue minta dulu nih. Jadi kan pas gue lihat ini kok ada selisih ya antara pencatatan sama uang fisik gitu kan. Pencatatan lu minta dari cabang? Iya, gue minta dari cabang. Ya kan kita harus sampingin itu. Iya. Itu udah pasti loh, itu pegangan gue untuk ngitung kan. Iya. Nah, pas kayak gitu, Pak ini mana saya minta buktinya dong, misalkan hasil penjualan unit yang dia bilang itu tadi kan. Pas gue tanya ini selisih, dia bilang kan ada 3 juta penjualan unit sama yang 2 juta itu stok listrik gitu. Minta Pak kwitansinya. Oh iya sebentar, pokoknya dia siapin lah gitu kan. Di situ dia pakai kwitansi pasar gitu, pakai kwitansi pasar. Seharusnya kan ada gitu kalau ini Kwitansi resmi lah ya. kwitansi resmi dari kantor kan. Iya, harusnya juga ada tanda tangan si pembeli kan. Nah di situ berkas-berkas si pembeli lah. iya. Nah ini enggak, dia pas sudah nunggu dia ngasih bukti kwitansi pasar. Ya di situ kelihatan buatannya banget lah gitu. Iya, kayak ngada-ngada. Nah kalau untuk yang listrik itu kan uang stok gitu, jadi dia nggak bisa ngasih bukti kalau ini tuh uang stok listrik gitu. Karena nggak ada catatan ininya ya. Iya, karena nggak ada catatan. Harusnya kan kita ngebandingkan misalnya, oh listrik bulan-bulan lalu nih sekian, oh saldo terakhirnya misalnya 2 juta, itu kan ada pembuktian. Ya kan, ini kan nggak ada. Nah di situ lah awal mulanya tuh. Awal mulanya ya, Iya. Makanya kan gue nanya ke lu tuh, awal mulanya gimana sih? Oh iya, itu resikonya kenapa tuh? Ya resiko lapping uang. Apa? Penggelapan uang. Resikonya disalahgunakan lah. Disalahgunakan. Iya, pokoknya itu ibaratnya uang milik kantor, ya karena nggak dicatat, otomatis itu resikonya hilang tuh. Hilang, ya disalahgunakan bisa ya. Iya. Terus juga masalahnya uang penjualan si motor ini nggak di-store ke pusat. Iya, nggak di-store juga ke Nggak pusat. di-store, ditahan kan sama dia jatuhnya kan. Oh tapi ada menarik juga sih waktu itu. Yang uang 1 juta bisa hilang tuh gimana tuh? Di brankas. Oh itu uang pencairan asuransi. Hilang juga. itu buat si konsumen. Iya, jadi ada catatan uang pencairan asuransi, tapi fisiknya nggak ada nih uang 1 juta. Yang nerima juga nggak ada. Nggak ada, kayak gitu lah masalah-masalah di Kota P. Iya makanya kan gue langsung kaget dong. Gue baru nemuin juga kan, maksudnya berkesan juga di Kota P itu. Ya kan? Gue nanya, oh begini tuh masalahnya kok bisa gitu kan? Di cabang ini nggak tertib administrasi banget. Iya. Ya menimbulkan masalah-masalah yang ibarat kata yang belum pernah gue temuin sebelumnya lah. Ini di Kota P ini bener-bener banyak ilmu, banyak pelajaran yang gue dapet sih. Benar. Dari audit, terus
ilmu audit gue bertambah, nge-explore juga bertambah. Terus bukan hanya itu sih, pada saat ini pada stok Opnam Aktiva juga banyak barang-barang yang nggak ada tuh. Soalnya di hasil gue lupa nih soalnya siapa nih yang ngecek ini kan. Iya. Yang ngecek ini malah cuman pada saat diperiksa itu soalnya banyak barang-barang tuh yang nggak tercatat. Iya. Ya kan? Seperti handphone sama kamera tuh nggak tercatat loh. Iya kan? Bukan nggak tercatat, hilang barangnya. Oh, fisiknya nggak ada ya? Nggak ada, jadi ada di catatan. Iya. Tapi fisiknya nggak ada. Oh, iya, benar. Sama ini apa namanya? Ada aset-aset yang diservis. Di servis? Cuma nggak ada bukti servisnya. Nggak rusak di servis sama dia kali. Enggak, tapi bisa juga itu barang dibawa pulang, tapi bilangnya diservis. Oh, iya benar. Iya, kan kemungkinan itu ada. Tapi lu cara ngauditnya itu gimana sih? Sampai lu bisa tahu itu barang-barang tidak ada, barang-barang diservis terus hilang. Ya itu, jadi gue minta list aset, Aktiva tetap lah gitu. Di situ kan barang-barang yang ada di kantor itu tercatat semua di situ seharusnya gitu. Ya udah, gue minta listnya, terus gue hitung sama fisiknya ada apa enggak gitu. Kalau emang nggak ada nih, kenapa nih kok nggak ada? Ya itu tadi beberapa alasannya dia, ada yang hilang kayak kamera sama handphone, terus ada yang diservis dia bilang kayak gitu. Cuman kan harusnya ada berita acara. Harusnya ada berita acara. Entah itu dijual. Kalau dijual kan dia ada bukti kuitansi penjualan. Kalau hilang berarti kalau hilang ya dia harus ganti otomatis. Iya. Kalau rusak ada bukti barang rusak. Iya. Ya kan? Iya. Itu nggak ada juga. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu resikonya gimana tuh? Ya itu tadi bisa jadi disalahgunakan dalam artian bisa dia dipakai untuk keperluan pribadi lah, bukan keperluan kantor. Dibawa pulang ya? Dibawa pulang, entah mau diapain kali, mau koleksi apa mau dijual kali sama dia kan gitu. Oh, selain itu juga ini, gue yang menariknya itu gimana lu bisa mengetahui ini loh, menemukan penjualan aset motor yang tidak sesuai dengan kwitansi. Itu menarik loh. Iya, jadi di situ ada unit yang baru dijual karena emang awalnya motor karena awalnya emang udah ini udah nggak beres nih, jadi emang harus bener-bener diperiksa lah gitu. Kita jangan mudah percaya sama apa yang dikatakan cabang. Iya, dikatakan cabang gitu. Jadi di situ ada jual unit motor nih, ada 2 motor nih. Nah, yang satu itu dijual seharga 3 juta, terus yang satu dijual seharga 2,9 gitu. Nah, ini menurut gua nih harus ke rumah konsumennya buat tahu kan bener gak nih harga yang sesungguhnya. Iya, dia bayar berapa nih sebenarnya, 3 juta atau berapa gitu kan. Terus sama yang satu lagi 2,9 atau berapa gitu. Ya akhirnya kan kita berdua kan sama lu gitu. Berdua kan kunjungan ke sana. Iya, dan di situ ini gak sih yang pincatnya bilang gue nggak boleh kalah cepet nih sama audit. Oh iya, dia nyusul juga ke sana. Cuman kita duluan yang nyampe. Iya. Kita duluan yang nyampe. Jadi kita emang benar-benar gerak cepet kan. Iya, gerak itu cepet. Sebelum dia. Jadi pas gue nyampe, itu langsung abis gue nyampe, gue denger cerita lu, langsung kita berangkat ke tempat konsumen kan? Iya. Pokoknya sebelum dikondisikan sama dia semuanya, kita udah duluan ke sana. Ya bener aja tuh. Pas nyampe ke rumah konsumen yang satu nih, kalau nggak salah ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu. Ya kan, ibu-ibu. Bu, bener habis beli motor bekas nih di kantor kita. Oh iya Pak, oh Ibu bayar berapa gitu kan. Saya bayar 3 juta? Enggak, dia bilang 3,5. Oh, 3,5. Iya, nah di situ, wah bener Bu 3,5. Iya, boleh lihat kwitansinya gak? Oh, jadi si kantor itu mengakui pencatatannya itu 3 juta. 3 juta. Tapi sebenarnya si ibu ini beli 3,5 juta. Iya. Berarti selisih gope dong? Selisih gope. Gitu. Bisa lihat kwitansinya enggak? Nah, gua lupa tuh. Dia ngasih lihat kwitansinya apa tanpa kwitansi? Kayak gitu lupa. Enggak, dia enggak ada kwitansi. Kita rekam omongannya. Oh iya, dia enggak ada kwitansi. Kita rekam omongannya sama kita buat berita acara pengakuan. Iya, benar. Pengakuan. Kan kita kalau periksa itu harus punya 2 alat bukti. Iya. Ya kan, fisik sama pengakuan, ya kan? Dia mengakui bahwa dia beli itu 3,5 juta. Iya. Tapi yang diakuin kantor cuma 3 juta.
Cuman ya di sini kita tetap lah ya nggak bilang ke ibunya kalau kita ada kasus itu ya. Iya, kita cuman ini doang kan bilang kita cuman cek ombak. Iya. Cek ombak. Karena ya bisa jadi masalah. Itu kan privasi masalahnya. Privasi. Privasi Iya. kan. Udah, itu tuh yang satu. Nah satunya lagi. Dia tuh nggak salah dia sama OB deh tuh. Sama si siapa namanya tuh? Aduh. Si Aji. Hah? Sama si Aji. Aji ya? Iya. Iya bener. Iya itu dia. OB bisa jual motor gitu kan? Iya. Maksudnya dia kong kali kong nih antara si OB sama si pimpinan cabang. Dia beli seharga 3 juta, tapi diakuinnya 2.900.000. Oh itu yang satunya lagi. Satunya lagi. Buat ya itu antara OB sama si pimpinan cabang. Oh iya, jadi si OB-nya yang beli ya? Si OB-nya yang beli. Oh iya benar. OB-nya beli seharga 3 juta. Cuman si cabang ini mengakuinya 2.900.000. Jadi ada selisih 100 sama 500.000. Bener. Itu pembuktiannya gimana dulu tadi tuh? Tadi kan pembuktian yang pertama kan kita datang ke tempat pembeli untuk mengecek bener nggak sih harga jualnya segini. Ternyata kan bukan. Ya berarti si cabang ini kan bohong nih. Iya. Yang kedua gimana pembuktian lo? Ya itu apa sih istilahnya? Nanya, konfirmasi. Konfirmasi langsung ke Si orang OB. OB sama yang satu lagi pincap. Kwitansi ya? Iya, pura-pura inilah biar dia slow juga kan. Biar nggak kayak orang Interogasi gitu. Bikin dia curhat. Emang pertama itu awalnya kalau gue biasa di cabang gue pepet dulu tuh. Oh dipepet? Gue pepet dulu orangnya kira-kira siapa nih yang bisa gue ajak kerjasama gitu. Maksudnya ya bisa gue gali lah informasi-informasi kan. Oh lu trik lu audit gitu kalau di cabang? Iya, jadi kalau di cabang itu Pepet orang yang bisa diajak kerjasama? Iya, jadi gini kalau boleh cerita ke hal lain gitu. Setiap gue ke cabang itu gue pasti di situ gue ngeliat dulu nih masalah yang besar ini ada di mana. Kalau misalkan ada di operasional, gue deketin marketing. Kalau ada masalah di marketing, gue deketin operasional. Tapi bukannya by data aja cukup buat menggali sebenarnya? Nggak cukup. Terkadang ada yang nggak didata. Maksudnya informasi itu ada nggak didata. Masalah ada yang di luar data. Iya, gitu. Jadi ya itulah yang kadang kan mereka berdua ini bertabrakan dulu. Iya, soalnya data juga ini sih kalau hanya sekedar data juga bisa nggak valid juga. Jadi lu mengambil kesempatan dari data juga, dari pepet orang cabang juga. Biar dapat informasi. Iya, ya itu sih. Tapi bukan itu jahat bro, teknik adu domba itu kan. Iya, mau gimana? Kayak gitu. Kadang emang kita harus ngelakuin itu untuk cabang-cabang tertentu aja sih. Yang ada indikasi masalah. Yang ada indikasi masalah. Kalau misalkan nggak ada ya kita nggak perlu lah kayak gitu. Nggak perlu? Ya kalau gue sih nerapin sih di semua cabang. Oh di semua cabang? Di semua cabang gue terapin. Tapi maksudnya nggak dua-duanya gue hajar. Jadi walaupun yang satu ada masalah tapi nggak terlalu besar, gue bersembunyi lah berlindung di mereka gitu. Oh jadi lu lihat masalah A sama masalah B lebih besar, masalah A enggak. Iya. Tapi lu nyari bantuan di A. Iya. Tapi bukan jadi nggak adil bro, itu bro. Gini, jadi awalnya gue ngobrol dulu nih sama operasional. Gue ngobrol sama operasional bukan ngobrolin masa operasional, gue ngomongin masalah marketing. Nah, di cabang itu kan sering kejadian mereka tuh bentrok. Iya. Nah, jadi mereka tuh, wah iya pak, begini bu, terbuka banget bu. Ini, oke. Gue tampung dulu tuh. Terus gue ke marketing juga nggak ngomongin marketing, ngomongin operasional. Iya, berarti lu pakai teknik adu domba dong? Iya, Nah, baru di situ gue mutusin, gue mau yang mana nih? Mau hajar yang mana? Iya, udah gue dapet, baru deh. Ya gue cari backupan gitu maksudnya. Tapi cara lu ngaudit beda sama gua. Kalau gua memang berdasarkan data, gua nggak bisa sih. Maksudnya dekat sama orang cabang gua nggak bisa. Gua lebih pakai data. Ketika data itu udah valid, baru gua hajar. Tapi jeleknya itu gua nggak bisa menggali sesuatu yang di luar itu. Karena bagi gua itu kan udah di luar urusan kantor. Iya. Iya, jadi gua cukup by data. Udah bukti udah valid, baru gua hajar nih orang. Itu baru ketika dia udah gua konfirmasi, gua interogasi, tersudut baru Pak, misalnya Pak atau Bu siapa lagi Bu, Pak atau Bu siapa lagi yang berkaitan tentang ini. Baru dari data gua interogasi, baru tuh nyebar merebet. Oh gitu. Iya, gua nggak pakai teknik adu domba. Iya. Kalau gua khususnya untuk yang karena gue nerapin di semua cabang sih sebenarnya kayak gitu. Karena kalau by data, oke, emang kita harus selalu pegangan sama data dulu. Tapi untuk ngebaca awal nih, gue
kayak gitu. Oh, lu ngebaca awal iya, gitu? Baca awal tuh gue kayak gitu. Jadi gue tampung dulu, tes. Jadi gue mau ngedalamin kemana itu gue tahu. Tapi masalahnya gini loh, sebenarnya kan di kantor pusat pun kan kita dikasih kesempatan buat analisa menggali data loh. Iya, sebenarnya. itu kan oke lah by data gitu loh. Tapi gue pengen tahu yang benar-benar terjadi nih. Yang di cabang tuh gimana sih? Realnya gitu. Ya memang iya, informasi yang kita dapat ya tahunya dari orang-orang cabang. Tapi bagaimana lu merasa ngeri gak sih ketika ada orang cabang tiba-tiba deketin lu, tiba-tiba ngasih informasi? Tapi takutnya sebenarnya yang gue takutin adalah begini, sebenarnya dia orang bermasalah. Tapi dia mendekati kita untuk menutupi dirinya dia. Nah itu kan kita sempat kecolok ya ini. Iya, ini kan kita kecolongan di sini masalahnya. Kan? Kita nangkap kakap, terinya nggak ketangkap. Iya, ya itu. Ya terkadang itulah kekurangannya. Tapi di situ kita maksudnya nggak salah juga, karena nggak mungkin lah semua bisa kita dapat kasusnya gitu loh. Karena kita terlalu fokus nangkap si kakap ini, jadi si teri ini nih nggak terdeteksi kalau ternyata dia juga ikut campur di bidang yang lain, gitu. Bukan kerjanya dia. Tapi yang lebih seru lagi sebenarnya ini sih, kasus yang fasilitas rumah pimpinan cabang. Oh iya, dia fasilitas ya? Dia dapat fasilitas loh. Fasilitas dari kantor pusat. Dia itu dapat fasilitas rumah itu seharga 10 juta. Wow. Tapi yang dibayarkan itu cuma 6 juta. Jadi dia markup 4 juta. Dia ngontrak ya berarti? Dia ngontrak, mendapat fasilitas setahun seharga 10 juta. Karena dia dari luar kota, dia bukan asli orang. Dia bukan, dia tuh asal dari kota. Dia sebelumnya tuh di kota M ya? Kota M. Nah dia asli orang Kota Pelajar. Lu tau nggak dia lulusan mana? Mana? Universitas di Kota Pelajar yang paling terkenal. Wah anjay, pinter kan berarti ya? Ya, lawan kita. Kan lu tau sendiri cuy, dia tuh pinter banget dari sikap seolah-olah nggak ada. Tenang, ngalir, adem ayem. Ya kan susah kan? Susah. Lu aja sampai gebrak-gebrak meja. Iya, itu karena emosi aja. Lu juga. Kan gue ngikutin dulu kalau lu gebrak meja. Gue panas juga, maksudnya nggak mau ngaku-ngaku diinterogasi. Iya, tapi bawa anaknya. Oh iya, dia bawa anaknya ya. Aduh. Tapi masalahnya, gue tanya kan, gue langsung waktu itu pembuktiannya gue lihat di kwitansi 10 juta tuh. 10 juta dia bayar kan. Gue nggak begitu aja percaya dong. Gue konfirmasi lah. Masanya yang punya rumah tuh nggak di tempat. Dia ada di luar kota. Oh itu tinggal di luar kota. Di luar kota. Gue telepon lah. Dapat ini dari mana lo? Apa? Nomor teleponnya? Karena ada di bukti kwitansi. Oh ada ya? Ada, pasti ada di bukti kwitansi kan ada. Terus? Gue telepon lah dia. Gue nggak bilang kalau dari kantor. Gue cuma tertarik. Gue bilang. Gue tertarik. Gue pura-puranya gue dari luar kota. Pengen ngontrak di situ. Baru pindah lah. Gue bilang. Bu, saya tertarik nih bu. Sama rumah ibu. Kayak gitu. Dengar-dengar tetangga rumah kosong. Gue bilang kayak gitu kan. Enggak mas, sudah ada isinya. Wah, saya salah informasi dong bu. Aduh, saya pengen banget bu. Berapa sih bu kalau boleh tahu? Cuma 6 juta mas. 6 juta. Kalau saya bayar 8 juta gimana? Dia bilang gitu. Wah, jangan mas, udah ada yang punya, saya nggak enak kalau mau ngusir. 8 juta loh bu, gue gituin kan. Gue panas-panasin. Wah, nggak bisa mas, dia udah bayar setahun. Oh gitu bu ya, cuma 6 juta, padahal saya mau bayar 8 juta. Udah lah, gue bilang, yaudah bu, makasih bu. Wah, bohong dong berarti dong. Di kwitansi 10 juta. Iya. Padahal cuma 6 juta. Gue konfirmasi langsung pimpinan cabang. Terus apa kata dia? Katanya 2 jutanya itu buat dia bayar kos-kosan di tempat yang lama. Kan dia dapat fasilitas juga. Kos-kosan? Iya, masalahnya kok kos-kosan yang anehnya gini. Dia udah dapat dibayarin kantor kos-kosan di kota M. Kok harus ngerembes juga di sini? Berarti selama itu uang kos-kosannya kemana? Enggak, ngapain dia dapat fasilitas kos-kosan kalau udah pindah ke kota P ini? Enggak, yang di kota M dia dapat kos-kosan. Iya kan dia dapat kos-kosan. Nah, kos-kosan kan. Nah, jadi pas pindah ke kota ke kota P, dia ngebayar itu pakai 2 juta itu buat kos-kosan di kota M. Nah, selama dia tinggal di kota M, berarti uang kos-kosannya kemana? Kok nggak dibayarin? Iya. Sementara dia harusnya juga dapat lah. Iya, harusnya dia dapat dong di kota M fasilitas itu kan. Itu 2 jutanya lagi buat laundry. Nggak masuk akal cuy. Kita laundry nggak sampai segitu loh. Iya, lagi pula laundry emang di cover kantor kan enggak? Laundry udah di cover kantor. Masa sih? Buat fasilitas pimpinan cabang tuh di cover. Cuman nggak sampai segitu nilainya 2 juta. Kita kan juga laundry. Iya, kita laundry. Laundry
laundry nggak sampai segitu. Kita tuh 12.000, coba kali aja nyampe nggak, taruh aja 10.000 deh. 10.000 lu kali 30. Oh iya. Nyampe nggak 2 juta? Nggak nyampe kan? Nggak masuk akal. Mas tiap hari orang laundry kan enggak. Dia nge-laundry jas kali apa kasur di laundry. Yang mewah-mewah jadi ya. Mewah-mewah.